Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik dan ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita dan sering diucapkan oleh kita dalam tanda kutip sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu saudara sangat akrab sekali dengan ungkapan yang mengarah untuk membuat kita menjadi diri kita sendiri, tidak seperti orang lain. Di satu sisi ini adalah positif ketika hal ini mengarah kepada diri kita agar tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi di sisi lain ada sisi-sisi negatif yang membuat kita tentu harus berpikir ulang bahwa kata ini berasal dari mana. Nah, ketika kita meninjau lebih teliti lagi mengenai kata biosef, ya kalau dilihat dari sudut pandang Kristen, kita bisa menelusurinya bahwa kata biosef ini merupakan pengaruh besar dari ungkapan yang tentu terjadi di dalam abad-abad pertengahan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya ungkapan jadilah diri sendiri ini berakar kuat dari dalam gerakan abad pencerahan, ya, pada pandangan romantisme yang menekankan kepada individualisme dan juga keaslian pribadi. Nah, sekalipun saya katakan tadi terdapat sisi positifnya terkait dengan pribadi, namun ini mengarah kepada sesuatu yang sesungguhnya bersifat subjektif yang menekankan kepada kebenaran itu adalah kebenaran diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengklaim ini sebagai kebenaran ketika masing-masing mengatakan jadilah diri sendiri. Lalu siapakah yang diikuti? Pertanyaan besarnya adalah itu. Nah, tentu jawabannya adalah diri sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika kita mengklaim hal ini sebagai kebenaran dan masing-masing menyetujui, bagaimana kehidupan yang akan terjadi selanjutnya di dalam setiap kehidupan kita satu dengan yang lain. Misalnya saya menganggap apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan itu adalah satu kebenaran bagi diri saya, dan bagi orang lain itu belum tentu. Sedangkan orang lain juga memikirkan hal itu bagi dirinya sendiri, dan bagi saya belum tentu apa yang dipikirkan orang lain itu adalah kebenaran. Nah, inilah yang saya katakan suatu ungkapan yang mengarah kepada subjektif, ya. Ungkapan ini menimbulkan tantangan besar tentunya dalam doktrin kekristenan secara tradisional yang mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Yesus Kristus sebagai pusat hidup manusia. Nah, kebangkitan relativisme, saudara-saudara, ini memberikan suatu pertanyaan besar, ya, tentang kebenaran yang absolut di dalam kehidupan kekristenan yang percaya bahwa satu-satunya kebenaran hanya ditemui di dalam Kristus Yesus. Dalam perkembangannya, saudara-saudara, kita bisa melihat ya bahwa ungkapan be yourself atau menjadi diri sendiri ini terkait erat dengan pemikiran manusia pada abad pencerahan. Yang pertama itu bicara tentang individualisme. Nah, pada masa abad pencerahan itu bicara tentang masa ketika para pemikir seperti John Locke, ya, kemudian Jean-Jacques Rousseau, kemudian Immanuel Kant menekankan pentingnya kebebasan secara pribadi untuk melakukan sesuatu yang tidak dibatasi oleh apapun sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, suatu pandangan yang tentu menyatakan bahwa individu harus berpikir sendiri dan mengekspresikan sifat sejati daripada diri manusia itu sendiri. Dan ini menjadi bagian penting dari gerakan intelektual pada saat itu. Memang pada saat itu menjadi suatu pergerakan yang luar biasa bagi orang-orang yang tentu ketika berkreasi atau melakukan sesuatu itu tidak dibatasi oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi mereka bebas melakukan sesuatu. Nah, ini merupakan sisi positifnya. Tetapi banyak juga sisi-sisi negatif yang dapat kita temui di dalamnya, saudara-saudara. Rousseau khususnya menganjurkan konsep orang biadab yang mulia atau dalam istilahnya itu noble savage. Ini menunjukkan bahwa manusia secara inherent, ya, baik dan bahwa masyarakat merusak keadaan alami
Artinya apa? Ini meletakkan dasar bahwa orang harus menjadi diri mereka sendiri daripada menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Nah, tentu pemikiran ini mengarah kepada apa yang dilakukan masyarakat itu eh, memberikan pengaruh yang tidak baik dalam diri manusia. Itu sebabnya daripada menyesuaikan diri dengan masyarakat, maka hiduplah dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan sesuai dengan kebebasan dan kesukaanmu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hal ini. Kemudian hubungannya dengan Allah apa? John menyatakan bahwa manusia itu hidup seperti dilahirkan seperti halnya kertas putih yang kosong yang memang uh, belum berisi apa-apa, lalu kemudian manusia itu harus menciptakan sesuatu yang baik dalam dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari masyarakat orang-orang sekelilingnya. Nah, artinya apa? Orang itu sesungguhnya bersih, dapat melakukan sesuatu, mempunyai ide yang baik, cemerlang dari dalam dirinya sendiri. Tetapi pada dasarnya, dengan berjalannya waktu, manusia itu dipengaruhi dengan banyaknya pengajaran-pengajaran atau mungkin tradisi-tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan ini membuat manusia menjadi tidak baik dan terpengaruh dengan hal yang baik. Nah, hubungannya dengan romantisme, setelah gerakan romantisme itu akhir abad ke-18 saudara-saudara hingga pertengahan abad ke-19 lebih menekankan kepada individualisme juga, emosional, ya, pengalaman pribadi. Kemudian kaum romantis ini merayakan batin yang unik. Nah, artinya apa? Mendorong orang untuk mengungkapkan perasaan keinginan mereka yang sesungguhnya tanpa malu, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka. Nah, periode ini memperkuat gagasan tentang keaslian dan menjadi jujur pada diri sendiri. Nah, tentu hal ini mengandung suatu kebebasan untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam diri sendiri. Nah, tidak harus mengikuti apa yang menjadi pemikiran orang lain. Ada sisi negatif dan ada juga sisi positif. Tetapi ketika hal ini dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan sama sekali apa yang dipikirkan orang lain dan tidak mau mengerti orang lain, maka hal ini juga menjadi negatif dalam hal berrelasi, dalam hal berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, saudara kasih Tuhan, pengaruh ini sangat kuat di dalam doktrin atau iman kekristenan ya. Nah, tentu pengaruh positifnya adalah dalam penekanan diri terhadap hati nurani manusia, lebih berfokus kepada individu ya, secara moral mendorong kekristenan untuk berpikir secara kritis, tidak mudah mengikuti alur atau ajaran-ajaran orang lain yang diajarkan mungkin secara sembrono dan kemudian tidak mudah untuk mengikutinya. Nah, kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya kita mengungkapkan sesuatu dengan jujur, terbuka dengan Tuhan, dan ini dapat mendorong kita untuk semakin beriman dan memiliki hati nurani serta memiliki sentral bahwa iman kita di hadapan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan apapun juga. Tetapi dampak negatifnya apa? Relativisme, subjektif tadi. Ketika masing-masing orang menganggap kebenaran itu adalah apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan, maka satu dengan yang lain akan terjadi perselisihan, percekcokan, pertengkaran, dan tidak mau mengalah satu dengan yang lain karena apa yang dipikirkan itu adalah kebenaran. Bayangkan saudara-saudara, jika kita dalam satu kampung 10 orang saja menyatakan diri benar dalam pikiran dan juga tindakannya, maka ini menjadi suatu kerusuhan yang sangat luar biasa dan tentu akan sulit untuk diatasi. Lalu kemudian otoritas iman dalam kekristenan secara tradisional yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kebenaran satu-satunya, ini juga akan mengalami kemerosotan. Nah, seperti itu. Be Yourself ini sesungguhnya saudara-saudara banyak sekali hal-hal yang kalau kita pikirkan dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan kita berkeluarga atau bekerja, ketika kata ini diterapkan, maka akan ada banyak yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa?
manusia pada dasarnya sudah jatuh dalam dosa, dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu cenderung untuk bersifat egois dan mementingkan diri sendiri serta tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Nah, ketika hal ini terus ditekankan be yourself, yang pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa seperti itu, ditambah lagi dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini untuk memotivasi satu dengan yang lain, kemudian akan terjadi gaya hidup yang tidak mau mendengarkan satu dengan yang lain, atau tidak mau menerima masukan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya karena berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Nah, dua alasan penting kenapa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, hati manusia dipenuhi dengan kecurangan. Inilah akibat dosa. Dalam Yeremia 17 ayat 19. Betapa curangnya hati manusia dari segala sesuatu, dan sangat terluka, siapakah yang dapat mengetahuinya. Hal ini berarti hati manusia cenderung curang dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya tanpa bimbingan Allah. Nah, tanpa bimbingan Allah, hati manusia sungguh tidak karuan. Ini berarti bahwa menjadi diri sendiri atau mengandalkan diri sendiri memiliki risiko yang sangat tinggi yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan manusia jika manusia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6 itu jelas ya, mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, akuilah dia berarti ini menuntut kerendahan hati. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Mengikuti pikiran dan perasaan diri sendiri samanya berpusat kepada diri sendiri, dan ini sangat sinonim dengan ungkapan be yourself. Dalam hal ini firman Tuhan mengatakan janganlah bersandar pada diri sendiri. Yang kedua, hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, melainkan milik Kristus. Galatia 2 ayat 20 jelas ya. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup dengan iman pada anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Kehidupan orang percaya, saudara-saudara, bukan ditentukan oleh diri sendiri, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan dengan berpegang atau mengikuti kemauan sendiri, melainkan ditentukan oleh Kristus. Artinya kehidupan kita harus berdasarkan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus Kristus. Dialah the center of my life atau our life, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya, Adam yang pertama sudah dirusak, dan termasuk kita yang mewarisi dosa turunan dari Adam itu mengalami kerusakan dan kecenderungannya adalah melakukan dosa. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar benar di hadapan Allah, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu cenderung adalah kesalahan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan kita dalam mengerjakan apa yang disebut berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dalam hal ini Allah menuntun, menolong kita melalui Yesus Kristus sendiri. Dia hadir agar kita melalui Yesus Kristus itu, baik kematian maupun kebangkitannya, kita boleh mengalami pembaharuan hidup, mengalami transformasi secara spiritual, baik itu pemikiran maupun tindakan kita. Nah, dialah yang disebut sebagai Adam kedua atau manusia yang menjadi satu-satunya teladan bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan Yesus Kristus ini sendiri yang mengerjakan ya kepada kita bagaimana kita yang tidak mampu hidup dengan benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Melalui Yesus Kristus inilah kita dapat melakukan itu dengan baik dan benar, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri yang diam di dalam diri kita. Dan Yesus Kristus memberikan suatu perbedaan antara manusia pada umumnya dengan dirinya, bahwa dia lebih memilih untuk mengikuti kehendak Bapa daripada kehendak diri sendiri. Artinya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita tidak sepatutnya memberikan saran kepada orang dengan mengatakan be yourself, tetapi
mengatakan jadilah seperti Kristus. Itulah yang dari Allah dalam diri kita ketika kita sudah percaya Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam.